Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 443, Chaiden mendapatkan kembali kesuburannya. Jordan menatap wajah yang dikenalnya itu, tetapi kali ini dia tidak menjadi gelisah. Sulit baginya untuk menahan sinismenya karena ia sudah pernah tertipu sekali. Kali ini, ia yakin bahwa wanita itu bukanlah Victoria, melainkan penipu yang melakukan operasi plastik agar mirip dengannya. Sejak Victoria pergi, dia tidak akan muncul dengan mudah kecuali dia menemukannya sendiri. Bahkan jika Victoria muncul lagi, kecil kemungkinan dia akan menyamar sebagai tukang pijat Thailand. Seorang wanita muda seperti Emily mungkin akan mengejutkan Jordan dengan cara seperti itu, tetapi Victoria sudah berusia 30 tahun dan Jordan yakin bahwa Victoria tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, Jordan langsung berdiri dan membentak wanita itu dengan marah, "Kamu lagi, dasar muka plastik. Kamu masih mencoba berpura-pura menjadi Victoria dan memanfaatkan aku." Pada siang hari, penipu Victoria mencium Jordan di studio tari para kontestan. Setelah kembali ke hotel, hal pertama yang dilakukan Jordan adalah menggosok giginya. Penipu Victoria dulunya adalah seorang pramugari yang telah melayani banyak pria. Memikirkan hal itu membuat Jordan merasa jijik karena dia tidak tahu bagaimana Russell bisa memaksa dirinya tidur dengannya. Penipu Victoria bangkit dari tanah dan langsung berlutut di depan Jordan untuk memohon. "Tuan Stelle, tolong jangan akhiri sumber penghidupanku. Biarkan aku menjadi selebriti. Aku tidak ingin menjadi tuan rumah lagi. Aku ingin membuka lembaran baru dan menjadi wanita yang menghasilkan uang dengan kemampuannya sendiri." Jordan memandang penipu Victoria dan tiba-tiba teringat saat pertama kali Victoria berlutut di hadapannya. Terakhir kali Victoria berlutut adalah karena dia telah memutuskan semua cara untuk mencari nafkah bagi Jordan tetapi kemudian menemukan identitas aslinya. Setelah mengingatnya dengan saksama, ia merasa kejadian itu seperti sudah terjadi seumur hidup yang lalu. Kejadian itu memang sudah terjadi sejak lama sekali. Melihat penipu Victoria, Jordan berpikir dalam hati bahwa dia tampak agak mirip dengan Victoria meskipun dia tidak melakukan operasi plastik apapun pada wajahnya. Karena keduanya mirip satu sama lain, hal itu dianggap suatu kesamaan. Jordan berkata, "Kamu punya pola pikir yang benar. Penampilanmu sudah mirip dengan Victoria dan aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan hal-hal kotor seperti yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Aku bisa membantumu dan menjamin bahwa kamu akan memiliki penghasilan yang layak dan stabil di masa depan. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak boleh tidur dengan pria manapun di masa depan. Bisakah kamu melakukannya?" Semua lelaki itu egois. Karena penampilannya sudah seperti Victoria, Jordan tidak ingin dia tidur dengan lelaki lain meskipun dia hanya seorang penipu. Penipu Victoria mengangguk dan berkata, "Aku bisa melakukannya. Aku bosan dengan pria. Selama aku bisa menghasilkan uang yang layak dan membuat keluargaku bangga padaku, aku tidak akan pernah jatuh cinta dan tidak akan pernah menikah seumur hidupku." Jordan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu nomor. Pergilah ke Chelsea Adams dan dapatkan kontrak dengan Dreams Entertainment. Aku akan meminta dia untuk mengatur pekerjaan untukmu, tetapi mereka tidak akan memintamu untuk menunjukkan wajahmu. Misalnya, pekerjaan model kaki dan tangan atau menjadi asisten manajer selebriti. Karena kamu punya wajah yang sama dengan Victoria, aku tidak bisa membiarkanmu menjadi selebriti. Begitu kamu menjadi terkenal, itu akan berdampak besar pada kehidupan Victoria. Kamu juga perlu mengubah nama di kartu identitasmu." Penipu Victoria mengangguk dan berseru, "Terima kasih, Tuan Stelle." Jordan menuliskan nomor telepon Chelsea di selembar kertas dan menyerahkannya padanya tetapi dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia bertanya dengan lembut, "Tuan Stelle, apakah Anda ingin saya menemani Anda malam ini? Saya tahu Anda menyukai Victoria Clarke dan dia tampaknya mulai merindukannya sekarang, bukan? Anda pasti sangat merindukannya, ya?" Penipu Victoria menebak dengan benar. Jordan telah merindukan Victoria setiap hari dan malam sejak dia menghilang. Penipu Victoria melanjutkan, "Saya pernah tidur dengan Tuan Decker dan Tuan Miller. Mereka berdua sangat memuji saya, dan mereka semua mengatakan bahwa saya sama seperti Victoria yang asli. Mengapa Anda tidak membiarkan saya tidur dengan Anda malam ini sehingga Anda dapat meringankan penderitaan karena merindukannya?" Jordan dengan hati-hati mengamati penipu Victoria, hanya untuk menemukan bahwa perilakunya telah menjadi sama seperti Victoria, yang menurutnya pasti merupakan hasil pelatihan Russell. Namun, Jordan tidak tertarik pada wanita ini. Jordan berkata kepada penipu Victoria, "Dengar, tidak peduli seberapa miripnya kamu dengan Victoria setelah menjalani operasi plastik, kamu tidak akan pernah bisa menyamainya. Keluar." Karena tidak berani berbicara lagi, penipu Victoria dengan panik bergegas keluar. Desahan panjang keluar dari bibir Jordan. "Victoria, di mana kamu sekarang? Aku akan segera menyelesaikan uji coba bisnisku dan mencari tahu rahasia keluargaku. Setelah itu, aku akan bisa menemuimu. Saat ini, di sebuah rumah sakit di New York."
Chaiden menjalani pemeriksaan fisik di sini, setelah itu seorang dokter tua menjelaskan hasilnya kepadanya. Tuan Chaiden Husli, selamat, Anda sekarang telah mendapatkan kembali kesuburan Anda. Chaiden dan Sane sangat gembira. Benarkah? Kakakku baik-baik saja. Tanya Sane sambil meraih jas putih dokter itu. Dokter itu tersenyum dan berkata, sama sekali tidak ada kesalahan. Setelah pengobatan dan perawatan, saya 100% yakin bahwa masalah kesuburan Ten Chaiden telah pulih sepenuhnya. Sebelumnya, ia disuntik dengan obat-obatan yang menghambat kesuburannya, dan sekarang kami telah menyembuhkannya sepenuhnya. Sejak Chaiden dan Hailey bercerai, Chaiden telah mencari dokter terkenal di seluruh dunia dan memohon mereka untuk mengembalikan kesuburannya. Dokter Brown adalah dokter top di Amerika Serikat. Ia menggunakan berbagai metode untuk mengeluarkan racun dari tubuh Chaiden. Selama periode ini, Chaiden sangat menderita karenanya dan ia telah kehilangan berat badan yang signifikan. Ia kini kurus kering. Namun, ia tidak peduli bahwa ia telah menjadi kurus kering. Ia senang menjadi seorang pria lagi sekarang karena ia telah mendapatkan kembali kesuburannya. Pada saat itu, telepon Chaiden berdering. Itu adalah panggilan dari salah satu pacarnya saat ini. Setelah bercerai dengan Hailey, Chaiden kembali ke gaya playboy lamanya dan kini memiliki 3 pacar. Hei, apa yang kau katakan? Kau bilang kau hamil. Apakah bayi itu milikku? Aku ingin kau bersumpah. Sayang, jangan berbohong padaku, jika kau tidur dengan orang lain selama ini, katakan saja padaku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Aku hanya ingin tahu sekarang apakah aku subur lagi. Apakah aku satu-satunya yang pernah kau tiduri? Ah, aku berhasil. Aku sudah mendapatkan kembali kesuburanku. Chaiden menutup telepon dan memeluk Sane dengan penuh semangat. Dokter Brown tersenyum dan bertepuk tangan. Selamat, Ten Husli, tampaknya kesuburan Anda telah pulih beberapa waktu lalu. Chaiden juga menggenggam erat tangan Dokter Brown. Terima kasih, Dokter Brown, Anda telah membuatku menjadi pria sejati lagi. Beberapa detik kemudian, Chaiden tampak marah lagi. Jordan Stele, kau lihat itu. Aku sudah mendapatkan kembali kesuburanku. Kau membuatku hampir kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang ayah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat hal ini, Sane buru-buru berkata kepada Chaiden dengan serius, Chaiden, karena kesuburanmu sudah pulih, lupakan saja. Sebaiknya kau tidak mengganggunya lagi. Apa katanya? Chaiden mengepalkan tangannya. Dia jelas tidak akan membiarkannya begitu saja.